Yos, akhirnya manga One Piece Chapter 1049 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini. Dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai spoiler One Piece Chapter 1049. Lalu kira-kira seperti apa keseruan pertarungan Luffy versus Kaido? Mengingat kejadian yang sangat epik terjadi di chapter sebelumnya. Ya, Luffy dan Kaido sudah mengeluarkan serangan terbaik mereka berdua. Luffy dengan serangan Bajagan Blazing Bagua, dan Kaido dengan Flaming Drum Dragon miliknya. Lalu, apakah pada chapter 1049 kali ini akan menjadi akhir dari pertarungan mereka berdua? So, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1049. Nah, pada manga One Piece chapter 1049 kali ini akan mendapatkan judul Dunia yang harus kita cita-citakan. Yap, sesuai dengan judul chapter, tampaknya ini akan merujuk pada sebuah tujuan dari sang Baka Sencho, Mugiwara Luffy. Selain itu, pada chapter ini juga kita akan mendapatkan cover story yang masih mengisahkan perjalanan keluarga Germa Double Six. Dan pada cover story kali ini, diceritakan bahwa ada seseorang yang membakar buku penjara milik Niji dan Yonji. Sayangnya, masih belum diketahui dengan jelas siapa sosok yang membakar buku penjara milik Mondior ini. Namun jika kita mengaca pada kejadian ketika Luffy berhasil selamat dari buku penjara, satu-satunya cara untuk bebas dari penjara buku milik Mondior ini adalah dengan cara membakar buku penjara milik Mondior, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Jinbe. Selain itu, pada cover story di chapter sebelumnya, kita juga melihat Ichigo dan Ryuju juga pernah mengatakan bahwa mereka berdua ingin menyelamatkan adik-adiknya. Nah, bisa jadi sosok yang membakar buku penjara milik Mondior ini adalah Ichigo dan Ryuju. Lalu masuk pada inti cerita, chapter kali ini akan diawali dengan kisah flashback Kaido. Wah, tentunya flashback yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, flashback kali ini benar-benar nggak nanggung-nanggung. Oda Sensei menunjukkan flashback ini dari masa kecil Kaido. Nah, di sini juga kita bisa melihat masa kecil Kaido yang dikatakan sedang berada di sebuah wilayah yang bernama Kerajaan Vodka. Tapi sayangnya masih belum diketahui pasti sebenarnya di mana lokasi dari Kerajaan Vodka ini. Dan apakah kerajaan ini berafiliasi dengan pemerintah dunia atau tidak? Beberapa tahun kemudian, panel pun memperlihatkan kedatangan salah satu anggota bajak laut Rocks, yaitu Shirohige. Ya, ini menjadi awal pertemuan Kaido dengan Shirohige, di mana dalam pertemuannya ini, Shirohige mengatakan kepada Kaido bahwa Kapten Rocks ingin bertemu dengan Kaido. Nah, dari sini tentunya ini menjadi sebuah fakta baru bahwa Shirohige lebih dulu bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Artinya ada kemungkinan besar jika Rock Disebek telah mengetahui track record dari Kaido. Kemudian scene pun berganti dan memperlihatkan kondisi saat ini di Onigashima. Kali ini kita akan diperlihatkan Raizo dan Jinbe yang masih mengendalikan air untuk memadamkan api yang membakar kastil Onigashima. Namun perlahan-lahan air tersebut mulai surut dan keluar dari lubang besar yang ada di bawah kastil Onigashima. Lalu kita juga akan diperlihatkan awan api yang dibuat oleh Kaido untuk menumpang pulau Onigashima sedikit demi sedikit mulai menghilang. Belum diketahui pasti sih apa yang menyebabkan awan api milik Kaido ini tiba-tiba menghilang. Apakah stamina Kaido benar-benar telah habis? Namun yang jelas, di saat yang bersamaan, kali ini kita diperlihatkan Momonosuke akhirnya bisa menciptakan sebuah awan api untuk menumpang pulau Onigashima. Ya, di waktu yang tepat, Momonosuke menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan hal yang sama dengan Kaido. Dan secara tidak langsung, ini juga membuktikan bahwa kekuatan buah iblis mal yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk sebenarnya merupakan buah iblis tiruan yang bisa dibilang telah berhasil. Dengan kata lain, kemungkinan besar, suatu saat nanti Momonosuke dapat menciptakan jurus atau kemampuan layaknya Yonko Kaido. Berikutnya, scene pun akhirnya membawa kita pada momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece, yaitu pertarungan Luffy versus Kaido. Nah, ada hal yang sangat menarik sebelum pukulan Luffy mengenai Kaido. Luffy berteriak dengan sangat lantang kepada Kaido bahwa dia akan menciptakan dunia di mana tidak ada temannya lagi yang merasakan kelaparan. Dan di saat itu juga, pukulan Luffy melesat dengan sangat cepat dan telak mengenai Kaido.
Efek dari pukulan Luffy ini pun menciptakan sebuah ledakan Hosoku Haki yang sangat dahsyat, di mana hal ini juga membuat Kaido tidak bisa menahan pukulan Luffy, sehingga Kaido pun langsung terpental dan melesat jatuh ke ibu kota bunga. Wah, sungguh momen yang sangat epik. Luffy justru membuat Kaido lah yang terjatuh ke ibu kota bunga, bukan Pulau Onigashima yang selama ini diinginkan oleh Kaido untuk membuat New Onigashima dengan sistem perbudakan yang akan dilakukan oleh Kaido kepada para penduduk negeri Wano. Di sisi lain ini juga menegaskan apa yang dilakukan oleh Kaido dan Orochi selama 20 tahun menjajah negeri Wano akan segera berakhir. Selain itu, secara timing pun, jika Kaido benar-benar kalah, maka harapan para penduduk negeri Wano yang mereka terbangkan menggunakan lampion langsung mendapatkan sebuah jawaban ketika para penduduk negeri Wano melihat Kaido tersungkur di ibu kota bunga. Nah, di akhir chapter kita juga akan dibawa kembali pada kisah flashback Kaido. Di sini diperlihatkan Kaido yang sedang berbicara dengan King mengenai sosok Joy Boy. Ya, Kaido mengatakan bahwa Joy Boy sosok yang bisa mengalahkan dirinya. Dengan kata lain, Kaido ini memang sejak dulu telah mengetahui sosok Joy Boy. Nah, bisa jadi bergabungnya Kaido dengan kelompok bajak laut Rocks yang membawa Kaido mengetahui cerita tentang sosok Joy Boy. Bukan sosok Joy Boy secara langsung ya bosku. Dan apa yang pernah dikatakan oleh Kaido kepada Luffy, bahwa Luffy tidak akan pernah bisa mengalahkannya, berarti Luffy bukanlah sosok Joy Boy. Namun, apa yang terjadi saat ini membuat Kaido tersadar bahwa Luffy adalah penerus dari Joy Boy. Nah, dengan kata lain, ini juga bisa merujuk pada tujuan sebenarnya Kaido datang ke negeri Wano, di mana Kaido memang telah menantikan kedatangan Joy Boy, sosok yang mampu mengalahkan Kaido dalam duel 1 lawan 1. Selain itu, kekalahan Kaido ini juga telah membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Kozuki Oden 20 tahun yang lalu, bahwa seseorang akan datang dan membuat negeri Wano terbebas dari penderitaan. Lalu apakah Kaido akan meminta kematian epiknya sesuai keinginannya, atau justru Kaido akan bergabung dengan Luffy setelah mengetahui bahwa Luffy adalah penerus dari Joy Boy? Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei 2 minggu lagi, karena minggu depan One Piece libur. Oke, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1049. Jika ada tambahan lagi, akan mimin update di video berikutnya. And see you next time.